Yusril bilang, dia yakin MK akan menolak gugatan karena belum pernah dalam sejarah pelaksanaan Pilpres itu diulang. Karena Kipi mengatakan kemungkinan akan ada yang namanya PSU, pemungutan suara ulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden Wakil Presiden atau PHPU Pilpres atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 lalu jadi sudah selesai. Lagi menunggu putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Rencananya bakal dibacakan pada hari Senin 22 April 2024 mendatang. Jadi banyak dari tokoh masyarakat maupun pengamat politik ya atau pengamat hukum tata negara memberikan prediksinya atas putusan MK tersebut. Jadi banyak pengamat hukum tata negara maupun tokoh masyarakat memprediksikan akan ada kejutan dari putusan MK pada tanggal 22 April 2024 nanti. Jadi sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia. Kuasa hukum paslon 02 Prabowo Gibran yaitu Yusril Iza Mahendra. Jadi Yusril yakin MK tolak gugatan tim Amin maupun tim Ganjar Mahfud. Karena menurut Yusril sejarah dari putusan MK dari gugatan-gugatan sengketa Pilpres sebelumnya yang pernah digugat dulu oleh Prabowo yaitu sengketa Pilpres, jadi belum pernah ada sejarah bahwa MK mengabulkan. Nah, itu karena alasan Yusril. Baik, coba kita dengar ya harapan dari seorang TikTokers ya terhadap putusan MK pada tanggal 22 April 2024 nanti. Yusril bilang, dia yakin MK akan menolak gugatan karena belum pernah dalam sejarah pelaksanaan Pilpres itu diulang. Masalahnya, pertama kali dalam sejarah juga anak presiden aktif jadi peserta Pilpres, mengintervensi keputusan MK lewat jalur paman dan mendaftar sebagai peserta pemilu tapi belum mengubah PKPU. Jadi, bukankah selalu ada yang pertama dalam sejarah? Gue punya keyakinan bahwa akan ada angin segar di mana Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang mengembalikan marwah demokrasi di mata publik Indonesia. Pasca Paman Usman dimundurkan menjadi ketua MK, MK di bawah kepemimpinan Soehartoyo memberikan banyak putusan yang cukup progresif. Menerima gugatan Perludem untuk menghapus ambang batas parlemen 4%, sehingga memberikan ruang baru kepada partai-partai baru untuk ada dalam parlemen. Dan juga nggak menyia-nyiakan suara rakyat yang terbuang jutaan jumlahnya. Melahirkan putusan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan pada November 2024, alias pasca Presiden Jokowi lengser. Karena tadinya ada rumor Jokowi ingin mempercepat pilkada jadi September, biar dia bisa ikut cawe-cawe juga di pilkada. Dan ya MK berhasil mencegah hal itu terjadi. Menerima gugatan Haris Fathia yang membuat pasal pencemaran nama baik di KUHP menjadi inkonstitusional bersyarat. Yang kita tahu, pasal ini seringkali menjadi momok menakutkan dalam demokrasi dan sangat-sangat karet. Tapi MK membatalkan pasal ini loh. Teruntuk Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang terhormat, keputusan seperti inilah yang kemudian kami rakyat rindukan. Keputusan yang membuat kami percaya lagi terhadap supremasi hukum dan juga marwah demokrasi. Seharusnya Bapak dan Ibu Hakim juga memutus pelaksanaan ulang Pilpres 2024. Sehingga segala kejahatan demokrasi yang kita lihat dalam rangkaian pemilu tahun ini tidak menjadi penormalan di masa depan bagi elit dan juga publik kita. Lagi pula kita pernah menyaksikan, misalnya di Kenya, MA di sana membatalkan hasil pemilu tahun 2017 karena dianggap penuh dengan kecurangan. Dan itu pertama kali dalam sejarah negara Kenya. Even dulu tim ses Prabowo loh yang ngasih contoh tentang Pilpres di Kenya. Di Indonesia misalnya, ketika Pilkada Jawa Timur 2008, Hovifah kalah melawan Soekarwo, itu hasil dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang. Juga misalnya di Pilkada Bengkulu Selatan, di mana yang menang dinyatakan didiskualifikasi dan yang bawah akhirnya menjadi yang menang. Begitupun juga di Pilkada Kota Waringin Barat. Misalnya lagi, ada jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada tahun 2020 yang masuk ke dalam tahap pembuktian. Dari 32 perkara, 16 perkara dinyatakan harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Ada yang di beberapa TPS doang, ada yang keseluruhan. Jadi pernah ada kok catatan-catatan seperti itu dalam sejarah kita tentang pemilu yang curang atau TSM, kemudian dilakukan kembali pemilihan ulang. Gimana dengan Pilpres 2024? Nggak usah ditanya. Ini disebut sebagai salah satu pemilu paling brutal dalam sejarah Republik kita. Pemberian bansos secara masif, cawe-cawe presiden terlalu jauh, pengubahan batas usia hanya untuk majuin seorang cawapres, pengerahan TNI Polri untuk intimidasi, kepala desa, dan lain sebagainya.
Jadi kami rakyat sangat berharap pada 8 Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi untuk mengembalikan marwah demokrasi kita. Kok 8 doang? Nggak 9? Kan Hakim MK 9. Iyalah, 1 nggak usah diajak. Ngelanggar mulu soalnya, nggak asik, ganggu. Nah, apa yang disampaikan oleh TikTokers tadi benar sekali ya, bahwa rekam jejak Soehartoyo, Hakim MK baru ini, kalau kita lihat memang keputusan-keputusannya cukup progresif sekali, dan ini semakin meyakinkan bahwa keputusan pada tanggal 22 April 2024 nanti akan memberikan kejutan yang baik ya, sesuai dengan prediksi dan analisa dari beberapa pakar hukum tata negara, yaitu mendiskualifikasikan Gibran atau melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini menjadi satu paket ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Baik, coba kita lihat prediksi dari Refli Harun. Sekalian, saya ada berita yang menarik ya mengenai prediksi yang disampaikan Titi Anggraini ya. Karena menarik karena Titi mengatakan kemungkinan akan ada yang namanya PSU, pemungutan suara ulang ya. Nanti akan kita lihat kebenaran dari ramalan tersebut. Coba kita bacakan komentar beritanya dan kemudian nanti kita ulas ya, sobat era sekalian. Ini beritanya ya, sebagaimana dilansir oleh koran tempo.co. Kita bacakan, yaitu tiga prediksi putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Pakar .2 akan ada kejutan. Nah, kejutan apa ya, kita nanti lihat ya. Oke. Mahkamah Konstitusi MK telah menyelesaikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Pilpres atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 lalu. Putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 rencananya bakal dibacakan pada Senin 22 April 2024 mendatang. Bagaimana prediksi putusan MK tersebut? Oke. Berpeluang memutuskan PSU. Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan MK berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang PSU dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kalau dari proses persidangan, peluang untuk putusan itu mengarah pada PSU terkait dengan pergerakan distribusi bansos, bantuan sosial, yang menyasar titik-titik suara pasangan calon paslon lawan, gitu kata Titi saat dihubungi Tempo. Dia meyakini MK tidak hanya berfokus pada angka-angka perolehan suara pada PHPU Pilpres kali ini. Menurut Titi, ini sudah terkonfirmasi dengan pemanggilan 4 Menteri Presiden Jokowi atau pada sidang Jumat 5 April. Pada sidang terakhir, MK menghadirkan Menteri Erlangga Hartarto, ya, Menteri Muhajir Effendi, kemudian Sri Mulyani, dan Menteri Tri Risma Harini. Selain itu, MK juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam sidang terakhir. Tinggal apakah MK melihat relevansi antara bansos dengan politisasi perangkat desa dan birokrasi untuk kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di titik-titik yang terdampak, ujar Titi. Soal diskualifikasi Prabowo Gibran ya. Titi memperkirakan MK tidak akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dosen Hukum Tata Negara UI ini juga menyinggung soal salah satu petitum atau permohonan dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kalau sampai diskualifikasi sih, saya meragukan MK akan sampai pada konklusi itu, ujar Titi ya. Padahal justru yang menguat adalah diskualifikasi. Dia lalu menjelaskan mengapa kecil kemungkinan MK akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 itu. Pertama, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama mempermasalahkan putusan MK nomor 90 tentang batas usia Capres dan Cawapres. Padahal MK menjadi bagian dari putusan tersebut. Jadi tidak mungkin MK menggunakan PHPU dengan menempatkan putusan 90 sebagai suatu pelanggaran, tutur Titi. Kedua, kata dia, keabsahan pencalonan Gibran akibat pelanggaran etik oleh KPU. Menurut Titi, bobot kesalahan ada pada KPU. Jika belajar dari perselisihan hasil pilkada, MK tidak pernah mendiskualifikasi calon akibat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Saya meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia terdekat, setidaknya menjadi pembelajaran untuk pilkada 2024, ujar Titi. Menurutnya, MK kemungkinan akan memerintahkan proses verifikasi ulang
Namun putusan ini jika calon yang demikian mendapatkan perlakuan diskriminatif dari KPU sehingga tidak diverifikasi secara adil. Kejutan putusan MK titik menuturkan Majelis Hakim Konstitusi akan lebih menyoroti konstitusionalitas proses. Ini terutama soal dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Saya meyakini akan ada kejutan dari putusan MK, sesuatu yang akan berkontribusi bagi perbaikan pemilu Indonesia. Terdekat setidaknya menjadi pembelajaran untuk Pilkada 2024 tutur titik. Sebelumnya, Hakim Konstitusi sekaligus juru bicara MK, Eni Nurbanisi mengatakan RPH untuk perkara PHPU Pilpres 2024 akan digelar secara formal mulai Selasa 16 April 2024 nanti. Tanggal itu bertepatan dengan batas waktu penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut. Untuk saat ini sejak Sabtu 6 April masing-masing hakim melakukan pendalaman seluruh hasil persidangan untuk kepentingan menyusun legal opinion hukum ya, legal opinion ya. Hakim kata Eni kepada Tempo. Saat ini kata dia para hakim konstitusi sekarang mendalami secara menyeluruh hasil persidangan yang telah digelar sejak 27 Maret hingga 5 April 2024. Terkait kepastian tanggal pembacaan putusan, MK Eni mengatakan semua agenda penyelesaian PHPU Pilpres sesuai ketentuan 14 hari kerja sejak perkara tercatat di buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK. Eni menyebutkan dalam RPH seluruh hakim konstitusi akan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap seluruh rangkaian PHPU termasuk jika ada pihak yang menyampaikan kesimpulan. MK membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara sengketa Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut. Ya, sahabat sekalian, apa yang dikatakan Titi menarik ya, akan ada kejutan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rifillah Harun adalah prediksi yang disampaikan oleh dosen UI yaitu Titi Anggraini tentang prediksi keputusan MK. Jadi menurut dosen UI tersebut tidak ada diskualifikasi Prabowo Gibran, yang ada adalah hanya pemungutan suara ulang ya. Jadi ini hanya baru prediksi ya. Coba kita lihat prediksi dari Rocky Gerung ya terhadap keputusan MK pada tanggal 22 April 2024 nanti. Ini yang saya kira banyak ditunggu orang ya, Bung Rocky. Bagaimana sih kira-kira keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan dalilnya dari paslon 01 dan 03 itu kan sama. Jadi pemilu ulang dan kemudian diskualifikasi 02. Begitu ya, Bung Rocky. Tapi kemudian kita bisa menduga apakah ini nanti kemudian semua permohonan atau gugatan itu dikabulkan atau biasanya misalkan hakim juga punya mengabulkan sebagian dari gugatan itu ya Bung Rocky. Saya membayangkan misalnya begini ya, soal pemilu ulang mungkin bisa ya mereka putuskan semacam itu gitu ya. Tapi kalau kemudian diskualifikasi 02 itu artinya satu paket Prabowo Gibran, menurut saya itu ada persoalan karena bagaimanapun di situ kan ada partai-partai yang mendukung juga cukup besar di situ. Ada Gerindra tentu, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, dan bahkan ada partai-partai baru yang akan bergabung, termasuk Nasdem dan juga PDIP gitu. Bahkan jangan-jangan juga PKB juga gabung di situ. Jadi saya kira di situ mungkin nanti akan terjadi kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam putusannya. Ya memang itu tuntutan optimumnya itu adalah diskualifikasi. Walaupun itu secara logis memang agak jauh untuk dilanjutkan karena diskualifikasi kan seharusnya protes awal untuk tidak ikut pemilu kan, itu maksudnya kan. Jadi tapi udah terjadi bahkan yang meminta diskualifikasi udah dapat suara walaupun suaranya kalah tuh. Tetapi justru itu yang hendak dipatahkan oleh 02 bahwa kalian minta diskualifikasi itu kalian dapat suara juga walaupun kalah, kan ngapain? Itu namanya cengeng. Tetapi sebetulnya di dalam hukum kan kita harus bikin dugaan bahwa kecurangan itu harus ditunggu setelah hasil terjadi itu. Dan ternyata ada novum baru bahwa ada penggunaan aparat, ada pembuktian bahwa ada hubungan antara BLT dan kenaikan suara di 02. Jadi semua itu memang post factum, tetapi memang diperlukan pengujian bahwa diskualifikasi akhirnya terlihat ketika data itu menunjukkan bahwa ada kecurangan. Jadi nggak ada soal juga diskualifikasi diajukan. Hanya masalahnya implikasi dari diskualifikasi itu terhadap banyak partai, terhadap banyak caleg, kan itu soalnya begitu tuh. Tetapi kelihatannya tentu sesuatu yang optimum itu bisa ditukar tambahkan dengan sesuatu yang mungkin lebih moderat tuh ya, mungkin penghitungan pemungutan suara ulang dan fasilitas-fasilitas yang ada pada Jokowi akan
dipaksa untuk diletakkan. Yang paling bagus adalah pemungutan suara ulang aja, karena udah terlihat bahwa memang Jokowi nggak mungkin lagi cawe-cawe ketika ada pemungutan suara ulang. Ya. Tinggal dibandingkan aja. Kalau hasil pemungutan suara ulang itu setara dengan hasil pemungutan suara di 14 Februari, maka Jokowi yang benar. Tapi kalau variabel Jokowi dikeluarkan dari situ dan ternyata pemungutan suaranya berubah, itu memang dibuktikan secara post factum bahwa Jokowi memang memanfaatkan seluruh fasilitas negara untuk kepentingan dia. Kan orang yang udah memilih kan pilihannya sama aja kan. Jadi nggak mungkin orang berpindah lagi pada pilihan kecuali faktor Jokowi dikeluarkan. Nah itu artinya waktu ada pemungutan suara ulang, Jokowi nggak lagi cawe-cawe, Jokowi nggak lagi kerain aparat, Jokowi nggak lagi mengundang ASN untuk berkumpul di Senayan segala macam itu. Tapi opsi itu memang harus dibuka tuh, opsi diskualifikasi tetap harus dibuka. Walaupun itu opsi tertinggi dengan konsekuensi yang paling berbahaya sebetulnya. Ya, ya. Tetapi saya kira tadi itu ya, saya kira kalau pemilu ulang, tapi kemudian Jokowi tanpa Jokowi itu ya, dan itu harus jelas ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Dengan cara begitu mungkin kita kemudian bisa mengundang pengamat-pengamat internasional, dan saya kira ini tanpa diundang pun pasti akan berdatangan semua itu pengamat-pengamat internasional untuk memastikan bahwa Jokowi tidak akan melakukan cawe-cawe semacam itu lagi kan, begitu Bung Rocky. Dan lembaga-lembaga yang lain tentunya aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan kemudian aparat lain yang mungkin melakukan selama ini dikerahkan oleh Pak Jokowi, saya kira juga pasti akan menahan diri ketika situasinya berubah. Gitu. Ya itu pentingnya. Jadi kalau ada pemungutan suara ulang itu artinya didisiplinkan perilaku politik Jokowi. Jadi Jokowi disuruh di depan TV, dikasih TV gede, suruh makan kacang di situ sambil nonton pemilihan ulang kan. Kira-kira begitu satirnya kan. Tapi itu kan soal teknis yang gampang kan. Kan kotak-kotak suara masih ada dan pemilihnya juga masih ada, dan tinggal dicetak lagi tuh surat suaranya. Itu juga nggak mahal-mahal amat, tetapi lebih akan jadi sangat mahal kalau tidak ada teguran dalam bentuk keputusan tadi itu bahwa Jokowi, kami tegur Anda, kami akan lakukan pemungutan suara ulang dan kami pastikan bahwa Anda, kalau Anda betul-betul jujur, maka Anda akan menang lagi itu, atau Anda kata Gibran akan menang lagi kan. Kan itu kan hal yang betul-betul keputusan masuk akal tuh. Lain kalau Mahkamah Konstitusi bilang bahwa dari awal kami tolak dalil-dalil penggugat karena kami hanya ingin menghitung suara yang Anda klaim sebagai kecurangan. Nah kalau cuma itu ya udah nggak akan ada pemilihan ulang tuh. Tetapi Mahkamah juga tahu bahwa ada ketidakjujuran yang dideteksi dari kesaksian-kesaksian. Jadi begitu Mahkamah pindah paradigma dari soal kuantitatif ke kualitatif, ada konsekuensinya. Itu pemilihan kembali atau pemungutan suara ulang kan. Kan nggak mungkin Mahkamah bilang kami tidak peduli dengan penghitungan ulang dan kami peduli pada TSM. Oleh karena itu kami tidak akan lakukan pemungutan ulang. Loh, justru itu yang dipersoalkan. Kalau Mahkamah menemukan ada kecurangan terstruktur masif melalui regulasi dan melalui penggunaan aparat dan kebijakan, itu artinya ada kecurangan dari awal. Karena itu desain pemilu harus dikembalikan. Bahwa Presiden tidak boleh memakai ASN, Presiden tidak boleh memakai PLT, Presiden tidak boleh memakai aparat. Nah dari titik itu diatur kembali jadwal pemungutan suara ulang. Jadi tanpa Jokowi itu yang akan diujikan. Jujur nggak pemilu kalau tidak ada Jokowi? Pasti jujur dalam pengertian para pendalil kan. Tapi itu yang harus kita dorong supaya orang tahu apapun keputusan Mahkamah Konstitusi mesti ada hukuman pada Jokowi. Nah hukuman yang paling enak adalah mengulang pemilu kan, itu gampangnya. Ya. Tetapi gini ya, kalau mengikuti logika Anda, saya menggunakan istilah yang sering Anda juga, guesstimation gitu ya, menduga dan juga mengestimasi. Kalau seperti itu keputusannya buat Pak Prabowo dan partai-partai koalisi, ngapain gue masih gandeng Gibran lagi? Sekalian aja kalau pemilu ulang, gue tanpa Gibran, karena jelas Gibran dan Jokowi itu akan jadi liabilitas gitu. Dan justru itu akhirnya ada kesadaran lagi bahwa sebetulnya publik hanya mempersoalkan Gibran dan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Erlangga, bukan segala macam. Kan itu yang mau ditekankan sebetulnya, supaya ada kesadaran bahwa dari awal faktor Gibran dan Jokowi lah yang membuat bangsa ini kekelimpungan untuk mencari jalan keluar kan. Nah karena kita tahu bahwa itu faktornya, ya udah, ya faktor itu sebetulnya yang harus disingkirkan kan. Jadi saya kira Gerindra juga mengerti itu. Kan sangat mungkin juga Gerindra berpikir,
tanpa ada Gibran, Prabowo bisa menang 70%. Kan bisa begitu kan? Ya, Karena itu. kemarahan orang pada Gibran justru membuat Prabowo tidak bisa tampil secara maksimal. Jadi sebetulnya ini semacam apa namanya game teori di antara dua maling itu, kalau saling ngaku dapat hukuman lebih berat, tapi kalau yang satu mencelakakan yang lain hukuman jadi lebih ringan. Ya, Kan itu namanya prisoner dilemma kan, ya, di ya. dalam Play teori matematik bargaining lah gitu. itu ya. Kalau istilah di Amerika play bargaining ya, tawar menawarnya begitu ya. Iya, ya, itu namanya. Nah, matematika ini yang kita mau uji sebetulnya. Nah, ujian itu sudah ingin disaksikan oleh publik. Kan aneh kalau udah berbulan-bulan, berminggu-minggu debat yang sangat bermutu di Mahkamah Konstitusi, kita dengar argumen yang sangat kuat dari kedua belah pihak, dan kita tahu gestur dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, lalu pikiran-pikiran mereka di banyak talk show, itu menunjukkan bahwa mahkamah itu memang sudah pulih moral dan akalnya tuh. Nah, Ya. pulih moral akal itu harus dibuktikan dengan satu keputusan, yaitu keputusan yang mengembalikan hak kedaulatan rakyat. Itu aja prinsipnya, sederhana. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung sama, yaitu menurut prediksi Rocky Gerung bahwa akan ada pemungutan suara ulang. Tetapi masyarakat atau netizen menyoroti jika terjadi pemungutan suara ulang kalau ketua KPU beserta perangkatnya seperti komisioner KPU tidak diganti. Jadi netizen menduga ini akan sama saja, bisa saja nanti yaitu KPU melakukan kecurangan yang sama. Jadi kalau seandainya nanti dalam keputusan MK harus ada pemungutan suara ulang, maka masyarakat juga berharap dalam keputusan MK tersebut, yaitu seperti ketua KPU, komisioner, untuk diganti ya, supaya tidak ada dugaan terhadap KPU akan melakukan kecurangan lagi. Jika KPU diisi oleh orang-orang terbaik ya, orang-orang integritasnya yang benar-benar patut diuji, maka insya Allah pemungutan suara ulang akan berjalan dengan jujur dan adil. Baik, coba kita dengar prediksi dari pakar hukum tata negara ya. Putusan yang paling ideal menurut hukum tata negara, apakah mendiskualifikasi hanya satu atau mendiskualifikasi dua-duanya paslon itu? Kalau saya sih satu ya. Oke. Kenapa? Oke, pertanyaannya kenapa nih? Ya, karena kan yang tidak memenuhi syarat kan satu aja. Oh, Walaupun penetapannya itu sepasang gitu ya. Tapi kan untuk demi haknya si Pak Prabowo juga kan. supaya tidak terabaikan Jadi ya? kan jangan tanggung renteng gitu kan. Oh, tanggung Ini renteng. kan bukan persoalan perdata ya. Oke. Nah, bisa jadi MK. Tapi pernah MK yang memang coret dua-dua. Karena dianggap satu pasangan. Tapi dalam rangka untuk melindungi juga suara dari pemilih Prabowo. Ya kan? Kan di dalam suara pemilih Gibran Prabowo itu kan Pasti ada suara ada yang milih ya Pak Prabowo karena Gibran, Ya. ada yang milih Pak Prabowo karena memang Pak Prabowo, atau memang karena dua-duanya kan gitu. Jangan-jangan yang memilih Prabowo itu lebih besar ya? Nah, itu yang juga Harus dilindungi. ya, kalau saya sih yang paling rasanya bisa lebih mungkin lah rasanya ya, lebih rasional dan mungkin juga dan memang selalu yang lebih menjawab apa yang dipersoalkan, karena yang selalu poinnya semuanya kan berkutat di pencalonan Gibran kan. Kalau itu yang kemudian bisa dianulir ya berarti cukup itu saja bagi saya. Dan apalagi kan kemudian kan yang mencalonkan itu kan partai politik ya. Oke. Artinya ketika MK mengamputasi salah satu peserta itu ya, pasangan calon itu, udah kamu nggak memenuhi syarat, kan dikembalikan lagi hak itu ke partai politik, bukan ke Pak Prabowo ya. Partai politik pendukung ya? Ya, kan seolah-olah kan kalimatnya begini, hai partai politik, calon yang kamu usul kemarin itu salah satunya tidak memenuhi syarat, Ganti. sudah ganti. Itu memungkinkan ya? Bisa. Itu lebih memungkinkan Lebih memungkinkan sih, apa sih bahasanya itu ya? Reliable atau apa sih? Oke. Tapi Realistis. menurut hukum tata negara dua-duanya memungkinkan ya? Yang satu lagi pernah dilakukan, bukan mungkin kan. Kalau coret dua-dua pernah dilakukan dengan Itu sudah ada presidennya ya? ya dengan dalil bahwa dia satu paket, dianggap satu paket. Oke. Ya benar sekali ya kata pakar hukum tata negara yang juga menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres kemarin, bahwa kalau seandainya ya terjadi pemungutan suara ulang, tetapi kalau Gibran tidak dicoret atau tidak didiskualifikasikan, ini sama saja ya. Justru dari paslon 01 maupun paslon 03 menuntut diskualifikasi Gibran dan pemungutan suara ulang. Ini menjadi satu paket. Jadi kalau hanya salah satu dilakukan, yaitu pemungutan suara ulang, dan Gibran tetap ikut dalam pemungutan suara ulang itu, maka sama saja, yaitu akan menciderai pemungutan suara ulang karena Gibran dianggap sudah melakukan pelanggaran konstitusi.
Baik, coba kita dengar ya prediksi dari Zainal Arifin Mokhtar ya, salah satu aktor film Dirty Vote dan juga pakar hukum tata negara. Polanya apakah MK menolak mahkamah kalkulator? Saya kira iya. MK sudah hampir dipastikan MK tidak akan menjadi mahkamah kalkulator. Ya, MK masih mau menilai. Tapi kalau Anda melihat secara garis besar, MK itu memperlakukan dengan terlalu ketat. Ya memang karena undang-undangnya mengatakan itu ya 14 hari kerja dan pembuktian yang saya kira mustahil lah 1 hari dan orang dibatasin untuk melakukan pertanyaan. Kan kayak buru-buru sekali ya. Ada banyak sebenarnya yang bisa digali dari para ahli atau para saksi, tapi kemudian tidak terjadi karena dibatasin tuh. Pertanyaan cukup ya dalam berkali-kali tuh. Itu yang saya kira membuat kalau mau mengejar substansi atau kebenaran materialnya pasti akan ribet. Beruntung sebenarnya MK masih mau memanggil para menteri, walaupun menteri yang dipanggil ini dipanggil oleh MK dan besok itu sidangnya para pihak nggak bertanya kelihatannya, yang bertanya hanya hakim MK. Nah, jadi memperkaya perspektif itu sangat bergantung pada hakim MK. Nah, apa yang saya mau simpulkan, kenapa saya kasih pengantar itu? Kalau mau realistis, saya kira putusan MK tidak terlalu kuat. Dugaan saya, paling tidak sampai sidang hari ini. Karena nyaris tidak ada yang baru, nyaris tidak ada yang luar biasa. Jadi menurut pengamatan dari pakar hukum tata negara sekaligus aktor film Dirty Vote yaitu Zainal Arifin Mokhtar, bahwa keputusan MK tidak akan kuat. Seperti yang disampaikan oleh Zainal Arifin, bahwa kalau kita lihat memang di MK sepertinya membatasi, yaitu memberikan argumentasi di depan hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan putusan MK pada tanggal 22 April 2024, jadi hampir semua pengamat memberi prediksinya bahwa akan ada pemungutan suara ulang dan kemungkinan Gibran tidak didiskualifikasikan. Tetapi ini akan menjadi presiden buruk ya bagi MK. Jika Gibran tidak didiskualifikasikan, maka MK sama saja sudah memberi ruang kepada anak haram konstitusi. Ini justru bukan mengangkat citra MK kembali, tetapi akan merendahkan citra Mahkamah Konstitusi di depan masyarakat Indonesia. Dan kita berharap keputusan MK benar-benar adil seadil-adilnya, sehingga bisa melahirkan presiden yang benar-benar dipilih dari hati rakyat ya, secara jujur dan adil. Jadi kalau menurut Denny Indrayana memprediksi bahwa putusan MK akan mengabulkan petitum yang diajukan oleh paslon 01 maupun dari paslon 03. Nah, jika terjadi sebaliknya, yaitu Hakim Konstitusi menolak tentang gugatan Pilpres 2024, maka masyarakat banyak menduga kemungkinan hakim MK ditekan atau diancam, atau juga bisa hakim MK disuap. Tetapi kalau ini terjadi, maka masyarakat sudah tidak akan percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah putusan MK nomor 90 tentang usia cawapres, maka putusan MK tentang sengketa Pilpres akan menjadi momok buruk sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Inilah saatnya MK menjadi catatan sejarah untuk memperbaiki citra buruknya akibat putusan MK nomor 90 tentang usia cawapres, yaitu oleh pamannya Gibran. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.